Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Roller, kita ketemu lagi di episode ke-6 season kedua seri Baca Cerita Sejarah di History Roll Action. Roller, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Di hadapan kita sudah ada Profesor Susanto Zuhdi. Terima kasih atas kehadirannya, Prof. Ya, dengan senang. Prof Santo ya kita bisa. Ya. Prof Santo ini adalah guru besar di Universitas Indonesia. Saat ini mengajar di Sekolah Kajian Strategik dan Global. Dan beliau ini juga sejarawan. Dan saat ini mungkin kalau Roller sudah banyak lihat berita terbaru tentang penulisan sejarah, Profesor Susanto Zuhdi ini adalah editor umum pada penulisan sejarah Indonesia. Prof, kita langsung ke pertanyaan pertama nih, Prof. Langsung ini kaitannya dengan aktivitas Prof saat ini di penulisan sejarah Indonesia yang tadi kita sudah sempat singgung. Kan kalau untuk penulisan sejarah itu sebenarnya dari pemerintah waktu itu di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada penulisan sejarah nasional Indonesia, lalu sudah ada juga buku IDAS begitu. Terus mungkin bisa diceritakan mengapa kemudian ada penulisan sejarah Indonesia lagi begitu dari sekarang di Kementerian Kebudayaan, mungkin bisa diceritakan latar belakangnya. Ya, barangkali memang perlu kilas balik ya mengenai penulisan sejarah ini yang sudah berlangsung hampir 1 tahun jadinya ya, dari awal tahun itu 2025. Keinginan atau perlunya sejarah itu ditulis lagi atau ditulis kembali atau ditulis ulang itu karena sudah begitu banyak temuan-temuan, fakta, interpretasi, perspektif, bahkan teori dan seterusnya itu yang menjadikan sejarah itu perlu diketahui, perlu dipelajari, karena berbagai hal yang sudah banyak kemajuan itu ya, jadi banyak hal baru lah ya, dari riset S2, S3 gitu. Nah memang kalau dikaitkan dengan SNI, jadi itu kita dulu punya Sejarah Nasional Indonesia yang 6 jilid. Itu kan udah ditulis sejak terbit pertama itu 1975 atau 76 gitu ya. Dan memang sekarang pun masih ada ya. Kemudian mutakhirkan istilahnya itu. Tapi kalau mutakhirkan itu hanya menambah kelihatannya. Jadi ada jilid 6 itu kalau ditambah periodenya karena kepresidenan saja udah sampai yang ke-7 gitu ya. Jadi yang paling tebal itu jilid 6. Padahal kalau kita bisa lihat itu sebagai suatu perkembangan zaman, itu udah bisa berapa jilid. Makanya SNI itu 6 jilid. Kemudian ada lagi IDAS, Indonesia Dalam Arus Sejarah. Meskipun ini ditulis dengan format atau bentuk yang berbeda. Itu 8 jilid. Nah, sedangkan yang sekarang mau 10 jilid. Nah, itu kan memperlihatkan bahwa kajian-kajian sejarah itu sudah bertambah. Nah, keinginan sejarawan ini sebetulnya sudah lama gitu ya. Kan ada masyarakat sejarawan Indonesia gitu ya. Saya ingat betul ada di dalam ruang grup prodi sejarah, saya kira UNER juga masuk tuh. Belum lagi yang pendidikan sejarah, perlunya materi pendidikan sejarah itu ditambah atau berkembang begitu. Itu kan berarti harus ada penulisan baru gitu. Nah, ya bisa kebetulan atau keberuntungan kita baru kali ini setelah sekian lama mempunyai Kementerian Kebudayaan, kan dulu dengan pendidikan, dengan
Ristek Dikti dan seterusnya itu. Nah, punya program penulisan sejarah gitu. Jadi kalau ditanya ini inisiatifnya siapa kan gitu ya, ini memang kok pemerintah menulis sejarah, nanti jangan-jangan keinginan pemerintah itulah yang akan menggiring lah, akan memberikan interpretasi yang tunggal kan, itu yang selalu didengung-dengungkan itu. Padahal sejarah nggak bisa tunggal ya, ada versi, ada kontroversi bahkan kan gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya ya gayung bersambut aja. Sejarawan ini kan kalau membiayai penulisan seperti itu nggak seperti misalnya Ikatan Dokter Indonesia misalnya, MSI dari mana gitu. Dan ini juga yang sebelumnya kan juga pemerintah yang mengeluarkan dananya gitu ya. Tapi penulisannya sepenuhnya diberikan kebebasannya pada sejarawan. Jadi jadi kalau menteri misalnya berkeinginan itu belum tentu ya sama dengan apa yang kita tulis gitu. Nah itu sejarahnya dari penulisan sejarah jadinya. Jadi udah banyak temuan, perspektif juga, terutama untuk pendidikan itu diperlukan buku ya, mungkin buku apa namanya itu ya, meskipun tidak disebut buku babon, yang dulu kan disebut babon ya, apa buku standar, apa buku kan begitu ya, apa yang sering dikritik itu nanti jadi resmi, nanti yang lain nggak resmi gitu misalnya. Saya kira nggak begitu sih. Sumber sejarah, sumber buku sejarah kan bisa diambil dari mana aja. Tergantung guru nanti ya di dalam menyusun apa itu kurikulum, itu silakan aja diambil dari mana aja gitu. Nah, saya kira lalu pemerintah menawarkan ini, saya kira begitu. Oke, terima kasih Prof. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya kita agak mundur lagi. Kalau tadi kan kita langsung ke penulisan sejarahnya. Ini penulisan sejarah Indonesianya gitu. Saya ingin bertanya tentang pentingnya penulisan sejarah itu sendiri gitu. Jadi kenapa sih Prof kita harus repot-repot melakukan penulisan sejarah dan ngapain juga orang itu harus, artinya kalau kita menulis berarti kan harus dibaca juga gitu. Untuk apa ditulis kalau tidak dibaca gitu. Jadi apa sih perlunya kita melakukan penulisan sejarah dan apa sih urgensinya kita membaca sejarah kita gitu? Iya. Sampai pemerintah harus memberikan perhatian khusus di sini gitu. Iya, karena negara harus hadir untuk mewujudkan atau mengimplementasikan bunyi undang-undang kemajuan kebudayaan kan. Jadi negara wajib memajukan kebudayaan nasional ya. Bagian dari karakter bangsa itu kan mesti lewat sejarah. Jadi identitas bangsa kalau mau dijawab ya pertanyaan itu, dan semua bangsa memerlukan itu. Jadi lewat sejarah lah perjalanan suatu bangsa itu membentuk jati dirinya kan begitu. Nah kalau kita membaca alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu jelas sekali negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan bla 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 itu kan melindungi tumpah darah dan seterusnya lah itu ya, ikut menertibkan perdamaian dunia dan sebagainya itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini lewat apa? Salah satunya lewat sejarah, karena sejarah itu memberikan kita daya kritis dan kemampuan untuk memahami gitu. Jadi ada reflektif nih, ilmu sejarah itu melihat perjalanan begitu, siapa kita ya, mau kemana. Jadi memang filosofis tuh, masa itu nggak penting? Mana ada bangsa yang mengabaikan itu? Nah, kita nggak mau, apalagi bangsa yang di dalam perjalanan sejarahnya itu sudahlah kurang pengalaman pahit kira-kira gitu. Jadi kalau Anda perhatikan pidato-pidato presiden kita ini Prabowo itu kan gencar sekali. Jadi janganlah ngajarin HAM, kira-kira kami ini yang sudah merasakan pahit getirnya penjajahan. Jadi oleh sebab itu kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bla bla bla, itu luar biasa itu. Nah itu jadi pelajaran. Nah dan bangsa ini jelas sekali diwujudkan, dibentuk,
di dalam perjalanan sejarah itu sampai mencapai kemerdekaan gitu. Nah makanya penulisan buku ini yang sering juga diungkapkan ya oleh Menteri Kebudayaan tentu sekali, reinventing Indonesian identity. Sebenarnya itu juga nggak baru dong. Sudah lama juga itu pemikiran mencari identitas pembentukan bangsa lewat apa? Lewat sejarah gitu. Nah ini bedanya dengan buku-buku yang sebelumnya. Kita betul-betul mau mencari benang merah sejarah gitu loh. Jadi dari jilid 1 sampai jilid 10 itu harus kelihatan perjalanan keindonesiaan. Nah, kira-kira gitu. Ya, keindonesiaan itu kalau dicari ya ditemukan apa sih sebenarnya nilai Indonesia itu nilai semangat gitu ya yang terbentuk dari pertemuan atau lintas etnisitas, karena kita kan berangkat dari keragaman ya, untuk kok bisa atau mau menuju pada cita-cita bersama. Nah itu nation kan sebenarnya di situ ya, apalagi punya pengalaman sejarah yang sama. Jadi perbedaan-perbedaan itu tidak menjadikan alasan untuk tidak bersatu karena menghadapi kolonialisme gitu. Itu yang membentuk kita lalu bersatu itu. Jadi setelah kemerdekaan mewujudkan cita-cita proklamasi sejahtera, kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan itu. Nah itu mesti tercermin tuh di dalam perjalanan sejarah. Makanya jilid 1 kita nggak nyebut prasejarah. Ini rame ini kemarin. Kalau prasejarah bukan sejarah nanti. Nah, kita nyebutnya akar peradaban Nusantara. Karena Indonesia dulu Nusantara. Sampai ke jilid 10. Gitu. Jadi jilid 1 ini kita gambarkan misalnya penghuni-penghuni di mana itu gua-gua itu lukisannya tentang perahu. Coba berapa juta tahun dia bahkan ya. Ya kalau Petrus memang 1,7, ini ada temuan lagi 1,8. Jadi di akar-akar sampai ke periode ya 40-an atau 50-an ribu tahun yang lalu. Ya terus begitu ya. Itu sampai kita menjadi negara maritim poros dunia itu, poros maritim dunia, wah nyambung sekali itu, bayangkan, gitu. Nah itu di dalam perjalanan ini kita lihat fluktuasinya, karena kan nggak semua berhasil, ya jatuh bangun lah kehidupan itu. Ada Sriwijaya jatuh lagi, Majapahit, VOC datang, terus sampai kemudian ya kita punya perspektif ya, atau Indonesia yang baru inilah yang gitu, yang ke depan seperti apa mau kita wujudkan dengan tetap nilai-nilai itu. Bisa nggak kita cari kan gitu, kita temukan kembali, kita hidupkan kembali, kita interpretasi. Itu kira-kira begitu. Itu tujuannya ya, memang sangat komprehensif jadinya ya. Itu mari kita bisa turunkan ke jilid ini apa kan begitu. Ini kan saat ini masih sedang dalam proses penulisan, editing, sudah hampir selesai. Kita masih menantikan penerbitannya. Emang sempat lagi reda, kemarin kan ramai. Ini nggak ada, itu kok begini itu, ya kan belum selesai. Jadi permintaan atau harapan pada sejarah ternyata tinggi gitu. Jadi ada blessing in disguise itu namanya, ya kan? Artinya malah justru itu ada hikmah nanti gitu. Jadi ada justru dengan kemarin ada jadi ramai itu jadi memberikan banyak masukan. Kita senang kan, ilmu kita kan laku jadi. Betul. Jadi naik daun gitu. Ya, bahkan kalau kita nggak jaga betul, bangsa ini mungkin bisa berbenturan karena sejarah itu ruang pertempuran. The battlefield of ideas atau apa saja. Ide gitu kan begitu. Kita mau ini, kita mau diklaim. Nanti kita bisa tunjukkan ini yang barusan kita bicarakan. Kenapa lo udah enggak? Kenapa ini? Kenapa itu?
kan gitu. Nah kan klaim sejarah itu klaim kuat-kuatan juga jadi ya, jadi itu pertempuran sejarah itu. Maka asik lah kalau belajar sejarah itu, pasti asik kan. Ada the struggle for recognition itu. Nah, itu sejarah itu. Saya juga sempat ikut dengarkan kuliah umumnya Prof waktu itu melalui Zoom. Itu Prof sempat menyampaikan juga, jadi kalau geografi itu kayak semacam pemberian Tuhan begitu. Jadi kayak ilmu yang apa yang diberikan Tuhan itu kita belajarnya di geografi gitu. Tapi kalau sejarah itu justru konfliknya di situ, pertumpahan darahnya di situ. Ya, gitu. tapi kan manusia memang diberikan kemudian ya, Tuhan memberikan manusia kan lalat. Jadi bisa memilih dong, masa kan gitu. Dan sejarah memberikan pilihan-pilihan itu ya, tinggal kita cerdas atau enggak. Makanya sejarah ini untuk mencerdaskan kembali, itu hebat ini para founding fathers kita atau para pendahulu ya, tidak hanya fathers yang lain juga, tapi betul-betul kan. Jadi adanya negara ini tanggung jawab pemerintah dalam hal ini presiden dan staf-staf pembantunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa itu harus cerdas, gitu. Ya kan gitu. Jadi itu belajar sejarah itu menjadi orang cerdas dan memahami ya, karena punya daya kemampuan memahami itu kan penting gitu ya, supaya tidak memonopoli atau menyatakan benar sendiri. Ya mana buktinya? Nah, kita bicara sumber, gitu. Secara nggak asal bicara kan, sumber, jadi kritik sumber dan metodologi dan sebagainya. Itu kita harus pertanggungjawabkan. Oke, jadi kalau tadi kata kuncinya berarti tadi untuk melaksanakan amanat undang-undang dasar itu dan undang-undang pemajuan kebudayaan. Kebudayaan, dan itu kan mulia itu, artinya memang ada kementerian seperti itu dibiayai oleh pajak kita, jadi kita juga berhak nanti membaca, merasakan manfaatnya begitu. Jadi itu jadi kebutuhan ya, jadi kebutuhan. Tadi Prof sudah sampaikan kalau sejarah penulisan buku sejarah Indonesia yang terbaru ini rencananya akan diterbitkan dalam 10 jilid begitu. Nah, seperti yang Prof sudah sampaikan tadi juga kan, sejarah Indonesia itu kan kaya sekali gitu. Kita punya akar sejarah yang panjang gitu. Dan cakupannya luas kan, sama Merauke itu negara punya 17.000 pulau dan 500 atau berapa etnis, bahasanya berapa kan gitu ya kira-kira. Betul. Nah, untuk penulisan sejarah ini kan tentunya kan berarti kan sebenarnya dibandingkan dengan kekayaan sejarah kita, sebenarnya kan ini serba terbatas. Maksudnya sejarawan yang menulis juga hanya sebagian kecil dari sejarawan yang ada di Indonesia, pertama itu. Terus kemudian yang ditulis juga, sejarah yang ditulis pun juga kan jadi sebagian kecil dari sejarah Indonesia secara keseluruhan gitu. Ada narasi-narasi yang mungkin tidak muncul atau nah gitu. Itu kira-kira bagaimana Prof posisinya? Jadi ada sejarah Indonesia yang tadi diterbitkan sama kementerian, terus kemudian ada narasi-narasi sejarah lain, ini posisinya bagaimana? Pertama, kalau dilihat dari penulisnya, bukan soal kecil besarnya presentasi ya, tapi representasi. Ya. Bagaimana nggak ada representatif? Penulis itu mulai dari Unsia di Aceh sampai Ujen Papua, gitu. Ya kalau baru 120-an gitu, pasti nggak menjangkau semua sejarawan, yang mungkin udah berapa ribu kan. Tapi kan kita lalu memilih terwakili. Kalau udah terwakili mestinya itu salah satu indikator atau kriteria lah ya, kan begitu. Itu ya, itu untuk menjawab bilang itu. Memang nggak semua. Nah, barangkali di poin yang ini, karena nggak semua bisa masuk atau dimasukkan, kita bikin tema baru. Saya dengar kementerian sudah punya rencana penulisan yang lain lagi, mungkin sejarah lokal, sejarah kerajaan-kerajaan, itu tadi sejarah kota, sejarah tematis, nah gitu caranya tuh. Jadi memang nggak selesai.
harus 5 tahun menulis sejarah itu Indonesia dengan berbagai aspeknya. Jadi ini kan baru tahun pertama, kan masih 4 tahun lagi. Nah, kalau perlu ya kita nanti nuntut, ayo dong nulis lagi yang lain gitu. Nah masalahnya kan apakah harus pemerintah semua? Ini juga persoalan nanti kalau ya bilang ya karena Pemda mestinya juga harus punya concern untuk menulis sejarah lokal dong harusnya kan ada kabin sejarah, ada bidang sejarah kan gitu. Nah biasanya juga kurang didorong, harus kita dorong gitu. Jadi yang masih tercecer atau belum tercover belum ya pada tema-tema yang baru tadi yang tahun depan tuh mungkin ada sejarah kerajaan. Kalau kita bicara kerajaan ya belum Kalimantan aja tuh ada Sanggau, ada Sintang, ada Sukadana, ada Katawaringin, banyak Kutai sama yang besar Lampung Mangkurat itu apa kerajaannya tuh Banjar, ya nggak cuma itu ada kecil kerajaan Pagatan, kerajaan Pasir, Tanah Bumbu itu kerajaan. Nah itu gitu. Di sini Loloda tadi, apalagi yang itu gitu loh. Jadi belum nanti kemana tuh Papua belum diangkat. Nah biar sejarah lokal kayak Anda nih punya tanggung jawab. Memang jangan semua di Jawa, jangan semua di Jakarta, di kota-kota besar, mesti ada yang ke kampung halaman atau membuka apa daerah-daerah baru lah ya itu kan. Kalau ada sejarawannya mesti dia punya tanggung jawab dan keinginan untuk menulis daerahnya kan gitu. Artinya dengan penulisan sejarah Indonesia ini yang 10 jilid ini harusnya menjadi trigger gitu ya Prof, ketika ada part yang wah kok bagian ini belum ditulis gitu kan, yang belum terrepresentasikan, harusnya menjadi trigger bahwa ya sudah ditulis gitu, kenapa tidak ditulis. Makanya kritik itu harus dilihat positif. Jadi kalau orang bersuara itu kalau bahasa positif kan, oh iya ya itu belum kita tulis, mari kita tulis gitu. Jadi malah sifatnya tuh ajakan, kita tulis barengan tuh untuk Anda aja nulisnya gitu kan gitu kan. Nah, jadi kalau aspirasinya nggak akomodir ditulis ini, sebenarnya bisa nulis sendiri dan kan dilarang. Jadi mau disebut sejarah alternatif lah, sejarah, karena sejarah bisa dilihat dari berbagai perspektif. Ini malah kaya jadi gitu. Ini poin-poin pentingnya ya Prof. Saya menangkap poin pentingnya kenapa tidak ditulis sendiri, kan tidak dilarang. Oh iya kan bukan negara otoriter, nggak boleh melarang orang menulis sejarah. Meskipun tentu ada yang dipersoalkan kemarin itu kan. Itu kan soal interpretasi itu sejarah kekerasan, sejarah G30S itu kan banyak versi itu. Jadi emang begitu, kalau baik-baik saja dan kenyataannya sejarah gak baik-baik saja kan, ada yang berbeda, ada yang penting bagaimana menjelaskan, lalu sumber gitu, ya kan? Jadi sejarah ditulis harus sebagai ilmu. Iya, kalau kemauan masing-masing repot nanti. Ya, belum lagi kalau udah klaim tadi itu menarik lagi kalau kita mau kayak. Jadi itu klaim, orang menyatakan siapa dia, siapa dan apa maunya itu pakai sejarah itu. Nah itu jadi makin penting saja pada sejarah kalau. Artinya sebenarnya dalam penulisan sejarah itu kita bisa mengatakan apa saja, yang penting sumbernya dan metodenya sesuatu. Dan kita, karena ini untuk bangsa, tentu kita mau bertujuan memecah bangsa atau merekatkan bangsa, itu juga menjadi pertanyaan kan. Ya, tujuannya untuk merekatkan bangsa mestinya sih. Jadi memang ada subjektif di situ. Ya nggak apa-apa, boleh aja. Sejarah itu subjektif. Asal tadi tetap dikerjakan melalui kaidah keilmuan. Semua bangsa dengan caranya untuk melihat dirinya begitu, subjektif namanya. Tapi infrastruktur kan juga harus ada di situ gitu. Jadi kita mau bangsa yang besar lewat sejarah, itu kan boleh aja. Memang membanggakan berlebihan juga lalu kontraproduktif ya, artinya malah kita
berbahaya kalau mau kenyataannya nggak begitu. Bahaya kalau mau besar-besarkan masa lalu, mengglorifikasi atau orang ya wajar aja, dengan kritik aja. Kalau emang kita pernah mengalami kelemahan, kejatuhan atau masa-masa decline itu ya justru kita belajar, jangan begitu lagi gitu. Itu aja jadinya. Oke, Prof, ini selanjutnya tadi kan sempat disinggung soal sejarah lokal. Nah, untuk di penulisan sejarah ini, penulisan sejarah Indonesia ini bagaimana sejarah lokal ditempatkan? Ya, Atau itu nggak tahu ya, apakah mau diwadahi sejarah lokal apa sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, karena supaya unit analisis yang mau kita tulis itu jelas strukturnya gitu kan. Ya bisa aja lewat peristiwa aja gitu, mengalir gitu, tapi kan akhirnya apa siapanya itu kan harus jelas konsepnya. Kerajaan mudah sebagai struktur kekuasaan gitu. Meskipun nanti penulisannya jangan melulu politik, ada aspek-aspek kemasyarakatan, budaya, bahasa seperti tadi itu. Pada setiap kerajaan Nusantara itu juga masa itu kan justru masalah lagi naskah misalnya. Bangsa kita cerdas zaman itu ya, para ulama abad 16 17 tuh nulis. Kalau kita ditanya berapa udah tulisan kita mereka, dan tulis itu menyebar. Jadi Indonesia ini bisa dirajut oleh naskah itu yang beredar. Naskah Melayu tuh, naskah zaman ya sebutlah hikayat raja-raja Pasai, hikayat Melayu, hikayat macam-macam banyak sekali itu naskah. Jadi naskah itu juga untuk menggambarkan ini kelokalan, tapi juga kecerdasan gitu. Bayangkan itu ada periode yang pemikiran tuh menjadi yang menyatukan kita gitu ya, jadi memori kolektif lah itu lewat pemikiran. Studi Butonnya itu sistem pemerintahannya itu dilandasi oleh prinsip martabat 7 itu, filsafat atau tarekat dari Aceh itu. Aceh ada Syekh Burhanuddin yang diulakan tuh, itu abad 16 17. Ya gurunya bisa Aramiri, bisa siapa lagi tuh, Hamzah Fansuri. Itu zaman-zaman cerdas. Oke, Prof. Selanjutnya untuk urgensi penulisan sejarah lokal sendiri, ya, itu bagaimana saat ini? Harusnya muncul dari kesadaran pemerintah daerah. Kayak otonomi daerah itu apa sih? Menggali potensi, ya. Sebenarnya tidak hanya ekonomi dalam arti meningkatkan PAD, tapi juga menggali karakter, semangat, nilai yang menjadi motivasi ya, manusia melakukan sesuatu untuk tujuan sesuatu yang dilandasi oleh kesadaran gitu, sehingga dia tahu persis apa yang dia lakukan gitu. Dia punya komitmen, punya integritas. Nah, yang ngajarin itu apa? Kan nilai-nilai, nilai disiplin lah, ya, apalagi itu, banyak lah, ya kan, tangguh lah, bahwa sesuatu itu pakai proses, itu ada proses membaca, merenungi, mencermati. Daerah harus punya kemampuan, kesadaran untuk juga membentuk identitasnya gitu. Harus punya kebanggaan gitu. Nah dari situ ya Pak, mestinya bangkitlah daerah-daerah yang, jadi penting juga menjadikan budaya sebagai modal jadinya gitu, sejarah sebagai motivasi, sebagai pendorong, sebagai semangat dan sebagainya. Siapa yang menggerakkan itu sebenarnya kan nilai kan, semangat kan. Jadi di situ akan ketahuan tuh punya motivasi apa segala macam. Jadi harus diciptakan tuh virus. Dulu ada tuh David McClellan tuh, an achievement namanya. Jadi kalau jadi bangsa yang berhasil kan yang daya juangnya untuk mencapai itu
kan kelihatan. Kita kayak apa coba? Anda berani mengatakan Tuhan nggak motivasi kita untuk lingkungan harus dibentuk, struktur harus dibangun, kepercayaan diri itu penting tuh. Prabowo selalu mengatakan ini bangsa yang kan confidence-nya tinggi, enggak lagi yang kayak dulu kita zaman dijajah begitu. Lagi-lagi sejarah yang bisa jawab mestinya. Terus itu kan tadi kalau Prof sampaikan itu ada kewajiban dari pemerintah daerah gitu. Kalau untuk masyarakat sendiri bagaimana Prof? Nah, masyarakat terlibat tentu. Kesadaran itu menurut saya udah mulai kan, dengan adanya YouTube tuh harusnya dilihat dari sisi yang positif menurut saya. Ya, tinggal diarahkan ya. Taruhlah pengertian arahan nanti terkesan bahasa Orde Baru atau apa ya, nggak bebas gitu ya. Tapi ya diberi kesadaran, penyadaran gitu. Itu. Dan saya kira udah mulai itu. Jadi makanya kayak begini ini kan diperbanyak nih kanal-kanal YouTube yang bertanggung jawab, yang punya misi deh gitu. Nggak sekedar dilempar lalu followernya banyak dapat cuan dia, kan nggak begitu, ya kan? Nah ini kan sebagai suka lucu-lucu aja dia di YouTube tuh. Makanya Anda udah benar, udah bagus gitu. Cuma biasanya begini kalah dengan yang mainstream kayak begitu. Tapi ya kita harus coba, harus kita lawan gitu, atau kita imbangi lah paling enggak. Ya kan? Karena kembali Anda sedang melaksanakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang harus dipegang. Mulia sekali itu, tugas seperti itu. Bangsa apa negara beruntung punya warga negara yang sadarnya kayak begitu, bukannya ngaco lah istilahnya kan, harus sekedar tampil rame-rame gitu. Ya kan kayak begitu. Nah ini yang menarik Prof, kan dengan adanya sosial media itu kan sebenarnya wadah kita sebenarnya sudah cukup besar gitu dengan adanya sosial media. Sosial media itu saluran, itu media, itu tergantung kita memanfaatkannya. Jadi IT ya, itu harus kita syukuri sebagai karunia ya. AI juga kan sebenarnya kita yang bikin, tapi jangan kemudian bergantung di situ. Begitu. Kita harus lebih cerdas lagi untuk mengolah sebagai data gitu, bukan hanya yang diikuti. Nah itu permasalahannya Prof. Jadi kan banyak orang bisa menyampaikan apa saja gitu, siapa saja bisa menyampaikan apa saja karena ada saluran itu. Kebebasan dipakai gitu menurut saya. Ya nanti dikira zaman dulu lagi kan, kebebasan yang bertanggung jawab. Sebenarnya nggak usah disebut itu ya, harusnya begitulah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu harusnya kan berdasar. Kan berdasar apa? Gitu, kaidah, ilmu, metode, sumber, berdasar. Nah itu yang harus dibentuk terus-menerus masyarakat itu. Berarti PR-nya kalau bisa saya simpulkan PR-nya untuk penulisan sejarah lokal begitu, untuk menampilkan sejarah lokal itu PR-nya itu tadi. Jadi untuk menyadarkan tentang perlunya. Kalau Anda demo, yang demo itu jangan yang merusak. Coba pasti Anda didukung lah, coba yang kita demo Pemda bikin dong sejarah lokal itu untuk membangun semangat atau apa, kan ada komisi D atau komisi apa kok di DPRD itu ya mengurusi kebudayaan ya. Memang anggarannya mungkin nggak besar lah tapi masa nggak ada kan gitu. Kalaupun ada biasanya itu tadi yang saya bilang tidak ditulis oleh sejarawan profesional. Siapapun merasa jadi sejarawan bisa nulis gitu ya, repot ya kan gitu. Harus ada itu ya, sebenarnya siapapun bisa menulis sejarah, tapi lagi-lagi ada dasar apa dia bisa nulis kan. Artinya batasnya itu tadi metode dan metodologi harus pasti dan sumbernya. Ilmu apapun ketika dia diterapkan, diamalkan, mana intinya kaidahnya, mana teorinya, mana metodenya, mana terutama sumber sejarah kan harus buat sumber primer bukan, ini kan gitu. Kata orang lah, kita uji semua, bukan berarti itu bukan jadi sumber, tapi sumber yang validitasnya seperti apa, kita diajarin ada kritik sumber dan macam. Nah tapi kalau pada umum kan umum nggak mau tahu yang begitu, tahu sedikit ya lempar, tahu sedikit ya lempar. Itu udah dikira sejarah gitu. Nanti jurusan kita tutup kalau gitu. Ya belajar di YouTube aja kan. Ya ngapain sampai 4 tahun jadi S1.
Jadi sebenarnya bukan bermaksud untuk menjadikan sejarah itu sebagai hal yang eksklusif gitu, hanya boleh ditulis oleh sejarawan yang Oh, yang lulus. tadi ya itu memang yang menjadi kritik atau menjadi diskusi kemarin. Enggak ya kan. Nanti lihat aja kalau memang ini berat kemana, nih kemana, bela siapa kalau boleh nanti yang di itu ya. Ini kalau lebih berat jadi beratnya. Jadi akhirnya sejarah juga soal keadilan ya. Tadi yang saya bilang. Ya, lucu. Jadi lucunya sejarah kok jadi diperebutkan gitu loh. Apa pentingnya pertanyaan itu kan kembali ke situ. Kok jadi penting sejarah diperebutkan? Nah, karena itu tadi. Kemudian Prof, ini kan kalau kita bicara tentang sejarah lokal gitu, ada banyak daerah yang memang sudah punya tadi Prof katakan peninggalan sejarah yang tangible gitu, ada teksnya, terus Iya, kemudian ada benteng lah. Di sini itu kan banyak benteng. Iya, Kamu betul. bisa tulis apa? Apa arti benteng ini buat apa namanya? Ya, sejarah pertahanan, sejarah militer barangkali. Pada waktu itu pasti benteng untuk benteng apa benteng nih? Membentengi kepentingan apa? Terhadap siapa musuh yang mau datang? Apa yang diperebutkan? Nah, jadi analisis kan. untuk yang tidak punya peninggalan yang tangible Kan bagaimana? tadi wawancara, tradisi lisan. Mitos-mitos aja dulu, legenda aja ngomongin. Nah, nanti nggak perlu kita pelan kita buktikan. Tapi gini, lokal ini nggak berarti statis ya. Kita ini juga dihubungkan oleh kemaritiman. Nah, jadi lokal ini tadi aja muncul di Goram dengan Jilolo, dengan Loloda gimana? Lalu kita konteks itu perang Nuku. Nuku itu yang melibatkan begitu banyak etnisitas pulau-pulau itu disatukan oleh kebersamaan ya, karena musuhnya yang dianggap menindas bersama kan menjadi musuh bersama itu. Jadi Jilolo ini diangkat kembali oleh Nuku. Dan Nuku orang Tidore berhadapan dengan Ternate. Jadi kadang-kadang lokal itu juga konflik satu sama lain. Makanya Indonesia itu mengatasi semua. Kalau nggak ada Indonesia berantem lagi. Jadi gitu. Tadi bagus tadi Pak itu. Gorom kan di mana? Seram Timur kan? Kok ada kaitannya dengan Loloda bagaimana? Nah, ada Nuku waktu dia melawan Belanda, pemberontakan, dia itu jadi Raja Papua juga. Jadi pengikutnya itu ya dari Seram, dari Raja Ampat, dari Biak. Bayangkan jadi udah Indonesia mini itu sebetulnya dia tuh. Kadang mempertemukan berbagai etnis dan kewilayahan. Jadi kapan kadang lokal, kadang interlokal, antar lokal gitu. Jadi itu ada Indonesia. Jadi itu menarik. Jadi nggak statis. Gitu. Nah ini menarik lagi Prof, karena kaitannya tadi kan Prof sampaikan Pemda juga punya tanggung jawab, tidak cuma komisi di DPRD itu ada anggaran sebetulnya untuk membangun identitas atau menggali apa namanya nilai-nilai ada. Coba lihat itu. Meskipun itu ditaruh nomor kesekian barangkali nggak diprioritaskan dengan kata itu, tapi bukan berarti nggak ada. Tapi di tempat lain diprioritaskan. Jogja udah paling keren tuh, anggarannya berapa triliun tuh. Tapi pendapatan juga tinggi. Tapi ya nggak semua kayak Jogja barangkali. Iya, Jogja itu luar biasa tuh. Sejarawannya makmur di sana. Saya tahu kalau Mas Margono itu kalau dapat proyek ya teman-teman di UGM atau apa itu. karena perhatian terhadap kebudayaannya. Positif ya. Ya. Karena perhatian terhadap kebudayaannya juga sudah cukup tinggi kalau untuk Ya, nah itu apa? Kecerdasan tadi, kesadaran, kecerdasan. Jadi karena yang membuat cerdas kan sejarah. Kalau nggak mengenai sejarah, dengan kata lain belum cerdas. Kalau belum cerdas mau dibilang apa? Jadi gitulah. Jadi ada korelasi lah. Nah, tapi kita terus upayakan. Bangsa ini makin cerdas itu aja. Terus gini Prof, yang jadi pertanyaan, kalau nanti kan ada kita bicara sejarah lokal gitu, terus nanti ini jadi tanggung jawab Pemda, sementara Pemda itu kan wilayah kerjanya itu kan terbatas dengan wilayah administratifnya gitu. Nah itu kayak Loloda itu sebagai contoh entitas sejarah dan budaya tidak selalu paralel dengan pembagian pemerintahan, batas-batas otonomi daerah itu berkelahi, itu juga ada konflik. Itulah. Jadi yang disuarakan tadi itu bukan soal ini dibagi
Halmahera, Halmaberat, Halbar sama Halut, Loloda mesti dua-duanya. Jadi kalau ada nama provinsi apa, itu seru lah gitu. Kalau udah tengah, nanti yang utara siapa? Jadi nama daerah administrasi dengan nama sejarah dan tradisi dan budaya itu sering nggak ketemu, malah dipotong oleh batas itu. Jadi saya dengar itu dipotong aja garis itu dari utara ke selatan, sini Halbar, sini Halut ya. Tapi Loloda semua tadinya, kerajaannya Loloda. Jadi mereka yang merasa dipisah justru oleh administrasi ya gitu. Apa mau dikembalikan lagi ya? Ya ada negosiasi. Jadi banyak problem tuh, dan itu yang makin menarik. Tapi barangkali balik lagi ke agenda kita tadi ya, bahwa ketika kita menulis sejarah ya tujuannya tetap supaya tetap untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, itu subjektivitasnya. Kalau yang filosofinya cerdas, coba lihat bangsa yang cerdas, bangsa yang menghargai sejarah kan itu ada giumnya kan begitu. Gitu. Kalau yang belum ada sejarah yang dihafal, bukan cara yang dianalisis jadi strategi untuk membangun masa depan. Gitu aja. Simpel sebetulnya. Jadi sejarah membuat kita cerdas dan punya empati, punya understand memahami orang, itu sejarah. Jadi nggak bisa menang sendiri lah gitu. Karena ada hak orang lain juga, ada yang terpinggir, ada yang terabaikan. Kayak saya nulis Buton tuh karena saya sebenarnya membela orang Buton yang selalu digencar oleh gua sama Ternate ini. Ini gencar Buton nih dulu. Buton memang nggak punya hak untuk memperlihatkan eksistensinya, maka dilawan. Kalau nggak kuat, minta bantuan sama VOC. Boleh dong. Nggak boleh, jangan dibilang dia pengkhianat. Gitu. Selalu kalau daerah lokal membuat kita itu kalau nggak hati-hati tingkat konfliknya tinggi, jadi memunculkan lagi sentimen-sentimen. Jadi Indonesia ini memang kompleksitas permasalahannya kalau kita nggak lagi-lagi cerdas cara mengamati gejala, maka nanti yang keluar sentimen-sentimen Ternate lah, Goa lah, Bone atau Bugis apa waktu itu ya. Sekarang kan udah gabung Bugis Makassar, dulu kan berkelah gitu. Nah gitu ya. Jadi waduh, ini berapa SKS nih nggak kelas. Bercandanya gitu. Oke Prof, tadi kan kita mulainya dari kegiatan Prof di penulisan sejarah Indonesia gitu. Mungkin Prof bisa cerita ini sedang ada aktivitas apa sekarang di Maluku Utara? Ya kita harus mau mengcover ya semua tuh, kata ini teman-temannya. Kan ada dosen UNER yang menulis, Bu Umi. Bukan kaitannya yang sekarang yang kegiatan. Oh nggak ada kaitannya kalau itu. Ini kan pengabdian masyarakat. Ini agar sejarah itu bermanfaat, ya, sejarah budaya dan macam-macam. Jadi berbeda lah. Ini untuk pengabdian masyarakat. Ya frame-nya tetap Indonesia sebagai yang memayungi kita kan. Jadi itu. Kalau kita bicara tentang sejarah lokal nih Prof, itu kan seharusnya itu lebih dekat dengan masyarakat, karena kan lokal gitu kan, dia lebih dekat dengan tempat yang dia tinggal, tempat dia beraktivitas. Ya katakan primordialisme lah, tapi jangan kecenderungan yang lalu bersifat eksklusif gitu loh, daerah gua aja yang paling hebat. Ya sebenarnya boleh aja, kalau ada bukti saya boleh. Tapi kan bisa kita tularkan dalam konteks yang lebih luas. Sebab daerah ini nggak mungkin sendiri, apalagi kepulauan kayak kita, pasti ada hubungan-hubungan lewat jaringan maritim. Jadi yang mengintegrasikan kita ya sebagai bangsa ini lewat pelayaran perdagangan, dan itu udah berabad-abad yang lalu. Jadi dasar Indonesia ini sebetulnya persatuan itu udah ada karena ada tali temali atau silaturahim sebetulnya. Komunikasi ya, meskipun nggak secepat sekarang apalagi ya, lewat pelayaran, lewat perdagangan, lewat diaspora, lewat pengungsian, lewat migrasi, perkawin, macam-macam cara.
memperkuat Indonesia. Nah, ini sekarang gini Prof, yang menjadi pertanyaan sekarang begini, kan ini ada narasi sejarah nih, ada ilmu sejarah. Narasi. Kita sedang menyusun sejarah begitu. Iya. Terus bagaimana kemudian, karena kalau kita bicara soal bagaimana mendorong penulisan sejarah lokal begitu kan, pasti berarti ada motivasinya begitu, harus ada motivasi. Iya. Bagaimana kemudian sejarah ini bisa terasa bermanfaat bagi masyarakat Iya, begitu, yang sehari-hari gitu, karena Iya, biar nggak dimenaragadi begitu mesti. Saya udah lihat banyak juga bermunculan komunitas-komunitas sejarah ya di daerah-daerah. Tapi itu pasti ada triggernya, ada agensinya tuh. Ada anak lulusan sejarah baru selesai, baik IKIP, baik ini ya, juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi ya mereka selalu mempertanyakan siapa mereka di lokalitasnya gitu. Mula-mula dari yang kecil ya, kayak Anda lah, kok ada benteng ya di sini, kok ada ini. Jadi pertanyaan kritis, mula-mula harus ada kritik apa kan? Kritik thinking. Ya, jadi silakan mengajarkan pertanyaan kan, apa siapa kan gitu. Jadi jangan dianggap lalu nggak bunyi. Kita yang bunyikan. Jadi harusnya di sini kaya sekali sejarah yang Anda bisa hidupkan. Ada sekian benteng. Itu benteng apa? Ini peninggalan siapa? Itu aja Anda susun. Udah jadi itu. Ada tulisan dulu kan, ada tulisan baru disebarkan. Ya. Jadi bisa sangat sederhana sebetulnya dari pertanyaan. Kok ada ini? Kok ada itu? Kok begini? Kok begitu? Coba biasanya karena kita nggak cerdas tadi, nggak punya nalar mampu menganalisis, karena sejarah sebetulnya itu bagian dari kehidupan kita. Coba cek aja anak-anak ini tiap hari kan lewatin benteng itu, pernah nggak ada yang nanya apa gitu? Iya betul kan? Jadi kita memang harus mendidik generasi yang kritis gitu ya. Nanti dari itu oh begini, oh begitu. Ya. Coba deh yang di sini ya. Nanti akan muncul tuh generasi yang punya kesadaran bertanya mengenai lingkungan yang mereka tempati selama ini. Itu kok nggak ngaruh kalau bahasa kok nggak ngaruh sama sekali tuh hadirnya itu. Karena mungkin kebiasaan nggak menghargai dan seterusnya lah, perlu dimotivasi oleh guru. Jadi peran guru penting. Ya, okay. Mungkin sebagai penutup Prof, apakah ada saran gitu buat generasi muda sekarang untuk meningkatkan kesadaran sejarah? Ya mereka sebenarnya sudah punya kesadaran dengan caranya masing-masing, hanya tinggal target-target atau capaian atau mau diharapkan seperti apa, itu berarti ada rancangan, ada desain kan. Nanti kalau bicara pendidikan ada kurikulum namanya tuh. Jadi tinggal bagaimana digerakkan lebih masif lagi barangkali ya, lebih rencana, terkoordinasi. Jadi akan lebih kuat kalau punya desain yang mempertemukan kepentingan itu. Ya, tadi ya guru, orang tua, siapa lagi, kepala dinas, Pemda, itu semua digerakkan. Itu jadi kolaborasi itu yang penting. Ya. Oke Prof, terima kasih Ya, banyak untuk sama-sama, obrolan kita hari ini, untuk insight-insightnya. Semoga bisa jadi masukan, bisa jadi tambahan semangat buat roller semua, terutama yang kaitannya nanti tentang kesadaran tentang pentingnya sejarah gitu, baik sejarah nasional gitu maupun sejarah lokal. Ya. Yes. Oke roller, itu tadi obrolan kita bersama Profesor Susanto Zuhdi. Jangan lupa ikuti terus obrolan-obrolan menarik kita di Baca Cerita Sejarah History Roll Action.